天长地久能懒得下来，你说这冰山冰盖 Come on, man. 1, 2, 3, say 钱。我这项目。Halo teman-teman, selamat datang di channel Removie. Di video ini gue akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The End of the World. Dirilis pada tahun 2018, film ini menceritakan dua orang yang selamat dari kecelakaan pesawat di Antartika dan juga perjuangan mereka untuk bertahan hidup di tengah gunung salju yang mematikan. Dan sebelum masuk ke filmnya, support channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. So, konten ini berisikan spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton, gue saranin agar kalian menontonnya secara full. Dan langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang sedang terbang di atas kutub selatan yang dikenal dengan wilayah mematikan bernama Antartika. Sebuah gurun salju yang sangat luas tak berpenghujung, semua wilayah di sana diselimuti oleh salju. Bahkan gunung tinggi pun tertutup oleh salju yang bersuhu luar biasa dingin. Mereka yang berada di dalam pesawat tersebut nampak sangat senang ketika penumpang itu adalah Wu Fushun, kemudian Natasha dan Jin Ruyi. Wu Fushun adalah seorang manajer sebuah perusahaan penyediaan event. Sementara itu, Natasha adalah sekretarisnya dan Jin Ruyi adalah seorang petugas pemandu di Antartika. Mereka pergi ke Antartika dengan niat untuk mempromosikan perusahaan milik Wu Fushun yang sedang melakukan bisnis proyek pernikahan di Antartika. Ide bisnis ini dianggap sangat aneh cuy, karena sangat unik dan belum ada yang melakukannya. Di awal perjalanan, pesawat yang mereka tumpangi terlihat lancar dan menyenangkan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba cuaca berubah seperti akan terjadi badai besar. Sang pilot pun mencoba menghubungi air traffic control. Dia berkata bahwa dia akan membelokkan pesawatnya untuk mengambil jalur memutar menghindari badai yang akan datang. Namun badai salju yang menerjang sangat kuat hingga membuat mesin pesawat mereka rusak. Mau tidak mau sang pilot harus melakukan pendaratan darurat dan terjatuh di pegunungan. Dalam daratan darurat tersebut, sang pilot pun meninggal karena terjatuh dari pesawat. Beberapa saat kemudian, Wu Fushun sadar dan terbangun dari pingsannya. Wu melihat pesawat yang dia tumpangi sudah hancur berkeping-keping. Dia sangat bersyukur karena masih selamat dalam kecelakaan mengerikan yang dialaminya. Ternyata Jin Ruyi dan Natasha pun masih hidup, namun Natasha mengalami luka parah akibat benturan di kepalanya. Keadaan semakin buruk karena kaki Jin Ruyi patah yang terjepit awak pesawat, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Di waktu yang bersamaan, pesawat sudah mulai tenggelam ke dalam lautan Antartika, sebab lapisan es kecepatan turun hebat saat kecelakaan pesawat terjadi. Beruntung Wu masih sempat menyelamatkan Jin Ruyi saat di titik terakhir pesawat tenggelam. Tak lama kemudian ternyata Natasha yang sekarat pun akhirnya meninggal dunia. Tak mau menyerah begitu saja dengan keadaan, Wu dan Jin Ruyi memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan, namun mereka tak tahu harus kemana. Beberapa jauh berjalan, tiba-tiba badai besar pun kembali datang dan mengarah ke tempat mereka kini berada. Wu dengan sekuat tenaga dan alat seadanya berusaha menggali untuk mencari tempat perlindungan.
Hingga kini, akhirnya mereka pun berhasil selamat dari badai salju yang menerjang. Beberapa waktu kemudian, akhirnya badai kini sudah reda. Mereka pun keluar dan di sana, Wu berusaha mencari sinyal dan mendaki ke atas bukit. Tapi tentu saja di tengah padang es Antartika tidak ada sinyal sama sekali, dan mereka pun berdua terpaksa melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah sangat jauh berjalan, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah bekas para peneliti yang sudah ditinggalkan. Mereka pun berniat tinggal di sana sampai pertolongan datang, dan sambil mencari jalan keluar dari sana. Di rumah bekas tersebut, mereka menemukan banyak persediaan makanan yang ditinggalkan oleh para peneliti, yang artinya dengan makanan itu, mereka berdua bisa bertahan hidup untuk beberapa minggu ke depan. Beberapa hari pun sudah berlalu, setiap hari Wu keluar dan berjalan keluar kilometer untuk mencari jalan keluar dan berharap dapat menemukan orang lain di Antartika. Hingga kini sudah hari ke-6 dia mendaki, namun belum menemukan apapun kecuali penguin yang menemaninya berjalan. Di hari ke-8, Wu tetap mendaki mencari jalan keluar di Antartika. Saat dia sedang asik sebat sambil BAB, tiba-tiba tebing es di sampingnya runtuh. Tanpa pikir panjang, Wu berlari menyelamatkan diri, dan dia pun tak sempat untuk cebok. Untungnya, Wu dapat selamat dari reruntuhan tebing es yang hampir saja menguburnya hidup-hidup. Hingga tak terasa, kini sudah hari ke-15 mereka di Antartika. Persediaan makanan mereka pun mulai menipis. Dengan sangat terpaksa, mereka memakan bangkai burung yang ditemukan oleh Wu. Namun karena masakan dengan bahan seadanya, mereka berdua tak bisa sama sekali memakan masakan bangkai burung itu. Waktu pun terus berlalu dan kini sudah hari ke-18 mereka terdampar di daratan kutub selatan. Di hari itu mereka memiliki ide dengan menggunakan tongsis yang dibawa Wu keluar untuk memancing. Dan tanpa disangka ide tersebut berhasil dan mendapatkan seekor ikan. Namun ketika berjalan pulang, es yang dilewatinya tiba-tiba retak, sehingga membuatnya terperosok ke dalam jurang yang dalam hingga pingsan. Setelah sadar, dia pun bingung untuk mencari jalan keluar dari gua tersebut. Namun tak menyerah begitu saja, Wu mencoba mencari jalan keluar dari sana. Ternyata sudah 2 hari Wu tidak kembali ke rumah bekas. Dia pun mengkhawatirkan Jin Ruyi dalam hatinya, siapa yang akan merawat kaki Jin Ruyi yang terluka, dan bagaimana jika mati karena Wu tidak kembali. Sementara di rumah bekas, Jin Ruyi menangis karena Wu tak kunjung kembali. Karena sudah merasa kedinginan, akhirnya dia keluar mencoba untuk menyalakan mesin penghangat. Namun sayangnya, dia sudah tak punya tenaga dan akhirnya dia pun pingsan di tempat. Wu yang sudah berusaha keluar dari dalam gua akhirnya menemukan jalan keluar dari sana. Namun jalan keluar yang harus dilewati memiliki medan yang terjal. Dan setelah perjuangan yang sangat melelahkan, dia pun akhirnya mampu untuk keluar dengan selamat. Dan segera kembali ke rumah untuk menemui Jin Ruyi. Sesampainya di rumah, Wu menemukan Ruyi yang sudah lemas dan kedinginan. Wu pun langsung membawa Jin Ruyi masuk dengan segera. Dia menghangatkan tubuhnya Jin Ruyi yang mengalami radang dingin. Setelah beberapa waktu, lama-kelamaan sepertinya Ruyi menyimpan perasaan kepada Wu. Terlihat dari pandangannya yang seakan tak mau kehilangan Wu. Wu yang sepertinya mulai tertarik pada Ruyi tak sengaja memperhatikan dada Ruyi. Wu yang sadar bahwa hal itu sama saja melecehkan Ruyi, dengan cepat dia meminta maaf kepada Ruyi. Keesokan harinya, Wu kembali melanjutkan pencarian dalam perjalanan tersebut. Dia menggunakan kutang milik Ruyi sebagai kacamata anti salju. Tak beberapa lama dia berjalan, dia kembali terjatuh ke dalam es yang mencair. Saat itu dia tidak dapat kembali ke permukaan. Namun karena kembali teringat akan Ruyi, akhirnya semangat kembali dan akhirnya dia berhasil keluar dari daratan lautan es yang sangat dingin. Dia pun masih dapat kembali ke rumah dengan keadaan sekarat. Ruyi yang melihatnya langsung segera menolong dan menghangatkan dengan menggunakan tubuhnya.
Tak terasa kini sudah hari ke-48 mereka terjebak di Antartika. Tapi kini nampaknya mereka mulai menikmati waktu mereka di Antartika. Hari pun terus berlalu dan tanpa disadari oleh Wu, ternyata Ruyi sakit. Mereka pun bercerita tentang keinginan mereka di masa tua nanti. Dan Wu pun selalu memberikan semangat kepada Ruyi. Keadaan yang serba dilakukan berdua ini membuat mereka sudah benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Setelah semuanya semakin memburuk, Wu pun kembali pergi untuk mencari jalan keluar. Namun terlihat badai kembali datang di hadapannya. Di tengah badai yang menerpa, Wu pun pingsan karena kondisi tubuhnya pun sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ini. Dalam pingsannya, tiba-tiba ada seekor penguin yang membangunkannya. Ternyata Wu pun sudah sangat dekat menuju ke rumah bekasnya. Dan tanpa pikir panjang, ia meminta tolong dan meminta untuk menjemput Ruyi kekasihnya. Sesampainya di rumah bekas yang ditinggali Ruyi, tak disangka gunung es yang berada di belakang rumah itu pun runtuh dan menimpa Ruyi yang ada di dalamnya. Wu pun langsung berontak dan ingin keluar untuk menyelamatkan kekasihnya. Karena sangat berbahaya, dia pun ditahan oleh semua orang, hingga akhirnya dia pun pingsan. Saat pingsan itulah dia bermimpi dan teringat saat dia mencium Ruyi. Dan sesaat setelah Wu tersadar, dia pun merenung. Dan dia teringat sebuah tempat yang ia pernah kunjungi bersama Ruyi waktu bersenang-senang. Wu pun semakin khawatir dengan keadaan Ruyi di sana, dan tanpa berpikir panjang dia pun langsung menuju ke tempat itu menggunakan motor salju. Dan ternyata benar di sana Wu menemukan Ruyi dalam keadaan setengah sadar. Dengan keyakinan dan cinta dari Wu, akhirnya dia berhasil menyelamatkan Ruyi yang tanpa disangka Ruyi masih selamat. Malam itu dalam keadaan haru, mereka menyaksikan aurora yang seakan kembali menyatukan jiwa dan cinta mereka kembali. Dan film pun tamat. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Semoga alur film yang saya bawakan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya, dan kalian bisa request film di kolom komentar cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Ray Movie. Bye bye.